Berfikir. Keutamaan dan hakikat berfikir. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa berfikir sesaat adalah lebih baik daripada ibadah setahun. Anjuran untuk berfikir, merenung, memperhatikan, dan mengambil pelajaran dijelaskan dalam beberapa ayat dan hadis. Banyaknya dalil tentang keutamaan berfikir adalah karena berfikir merupakan kunci cahaya, prinsip dasar kontemplasi, dan jaring-jaring ilmu. Mengenai keutamaan berfikir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Artinya, dan mereka berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Ibnu Abbas menuturkan bahwa ada suatu kaum yang berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fillah, fa innakum lan taqdiru qadarah." Berfikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah berfikir tentang Allah, karena kalian tidak akan mampu mencapainya. Diriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Al-Auza'i, apakah makna utama dari frasa berfikir tentangnya? Al-Auza'i menjawab, membacanya dan memikirkan isinya. Al-Junaid radhiyallahu anhu mengatakan, majelis yang paling mulia dan paling berharga adalah duduk sambil berfikir tentang pikiran yang bertauhid, bernafas dengan nafas pengetahuan, minum dengan gelas cinta dari lautan cinta, dan melihat dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hakikat berfikir, ketahuilah bahwa berfikir adalah menghadirkan dua pengetahuan dalam hati untuk menghasilkan pengetahuan ketiga. Contohnya adalah mengetahui bahwa akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal, dan sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal lebih bagus untuk dipilih. Tujuan berfikir adalah menghasilkan ilmu dalam hati sehingga bisa melahirkan keadaan dan perbuatan yang menyelamatkan. Keadaan dan perbuatan tersebut merupakan buah dari ilmu, sedangkan ilmu merupakan buah dari berfikir. Objek berfikir. Ketahuilah, seorang hamba kadang-kadang melihat keadaan dirinya, lalu berfikir tentangnya sebagaimana telah dijelaskan. Kadang-kadang ia juga berfikir tentang kitab Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, dan juga perbuatan-perbuatannya. Jika berfikir tentang Allah, maka hanya ada satu jalan, yaitu zikir. Sementara berfikir tentang sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah, kerajaan bumi dan kerajaan langitnya akan menambah kecintaan seseorang sesuai dengan tingkatan berfikirnya, karena keindahan Allah telah terungkap. Kecintaan juga akan bertambah dengan merenungkan makna nama-nama dan sifat-sifatnya, juga tentang langit dan bumi, bintang-bintang, dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan memperlihatkan ayat-ayat kami dari berbagai penjuru semesta. Quran Surah Fussilat ayat 53. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Quran Surah Az-Zariyat ayat 21. Maka yang menjadi objek berfikir adalah dirimu sendiri, dan kemudian semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pahamilah hal ini agar kau beruntung. Wallahu a'lam.
Man irtakaba syai'am min hadhil qadhurati falyastatir bisitirillahi ta'ala. Siapapun yang melakukan sesuatu dari hal-hal yang kotor ini, maka tutupilah dengan tabir Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, jika kau melakukan suatu dosa, keburukan atau penyimpangan, maka janganlah kau menampakkan atau menceritakannya kepada orang lain. Alih-alih, kau harus menyembunyikannya dan menutupinya dengan tabir Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, semestinya kau juga tidak merasa senang jika orang lain menampakkan dosanya atau jika seseorang menceritakan dan menunjukkan dosa seseorang.